Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas pajak penghasilan pasal 23. Oke, siapa saja yang termasuk dalam pemotong pajak penghasilan pasal 23? Nah, yang pertama ada orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23, yakni akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, kecuali PPAT tersebut adalah seorang camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran sewa. Nah, orang pribadi inilah yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23. Nah, siapa saja yang menerima penghasilan dan penghasilan tersebut dikenai PPh pasal 23, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai siapa sih subjek pajak penghasilan pasal 23? Yang pertama adalah wajib pajak dalam negeri. Ini orang pribadi dan badan. Kemudian yang kedua, bentuk usaha tetap, ya. Keduanya ini merupakan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23, atau selanjutnya dapat disebut dengan subjek pajak penghasilan pasal 23, atau dapat disebut juga dengan wajib pajak penghasilan pasal 23. Nah, berikutnya penghasilan yang seperti apa yang dikenai pajak penghasilan pasal 23, atau dengan kata lain dapat disebut dengan objek pajak, ya. Objek pajak untuk pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama, penghasilan berupa dividen, ya. Kemudian yang kedua, penghasilan berupa bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, ya. Kemudian royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan lain-lain selain yang dipotong PPh pasal 21. Nah, di sini akan saya tegaskan hadiah yang bagaimana yang masuk dalam PPh pasal 23, karena ada hadiah yang masuk dalam PPh pasal 21, ada yang masuk PPh pasal 23. Jadi kalau hadiah itu diterima oleh seorang wajib pajak, ya, yang merupakan wajib pajak pribadi tunggal, ya, individu, itu dia akan masuk PPh pasal 21, ya, dimana hadiah itu diperoleh atas skill yang dia punya. Contoh yang sudah pernah saya paparkan di video sebelumnya, hadiah yang diterima oleh seorang atlet, ya, atlet karena dia telah menjuarai suatu turnamen, ya. Nah, dari dia menjuarai suatu turnamen itu dia memperoleh hadiah. Nah, hadiah itu diperoleh karena dia punya skill, ya, karena dia seorang atlet. Maka karena dia seorang wajib pajak pribadi atau tunggal, ya, sendiri, ya, satu nama. Nah, itu maka dari hadiah yang dia peroleh tersebut karena dia menjuarai suatu turnamen, maka dia dikenai PPh pasal 21. Namun berbeda halnya jika yang memperoleh hadiah ini adalah adalah suatu
badan usaha atau perusahaan. Mungkin saja di situ mungkin dia ikut suatu perlombaan, bisa jadi suatu perlombaan, namun dalam perlombaan itu merupakan perwakilan dari setiap perusahaan, ya. Mungkin turnamen, bisa jadi turnamen atau perlombaan basket. Ada satu tim-tim di situ dan tim-tim itu mewakili dari setiap lembaga. Nah, kalau sampai menjuarai dari perlombaan tersebut, ya, atas nama lembaga, maka dapat dikenai PPh pasal 23 atas hadiah yang diperoleh karena menjuarai suatu perlombaan basket, di mana perlombaan itu diikuti atas nama lembaga. Nah, itu bedanya. Kemudian yang dikenai lagi PPh pasal 23 itu seperti sewa, ya. Sewa harta selain tanah dan atau bangunan. Kemudian imbalan jasa jasa teknik, ya, terkait jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang dipotong PPh pasal 21. Nah, berarti kalau jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lain selain, nah, yang masuk pasal 21, jasa teknik ini diberikan oleh individu, ya, wajib pajak pribadi. Kemudian jasa manajemen ini oleh individu. Kemudian jasa konstruksi juga pemain tunggal atau individu. Atau jasa konsultan itu atas nama individu. Ini masuk PPh pasal 21. Namun, jika jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, mungkin catering, ya, yang sudah ada nama lembaganya, kemudian jasa konsultan yang atas nama kantor konsultan, maka karena dia memberikan jasa atas nama suatu lembaga yang sudah memiliki badan hukum atau sudah berbadan hukum, maka dari jasa tersebut jika dia menerima penghasilan, maka penghasilan itu dikenai atau merupakan objek PPh pasal 23. Nah, itu bedanya. Ini jenis jasa lain yang dikenai PPh pasal 23 selain jasa konsultan, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa teknik yang telah disebutkan di slide sebelumnya. Ini jasa-jasa yang dikenai PPh pasal 23, ya. Ada jasa penilai atau appraisal, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan, ya, kemudian jasa hukum, arsitektur, perancang kota, perancang atau desainer, ya, kemudian jasa pengeboran, jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penerbangan jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa perantara dan atau keagenan. Kemudian ada jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, jasa kustodian, jasa pengisian suara atau dubbing, jasa mixing film, jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan, jasa pembuatan dan atau pengelolaan website, jasa internet termasuk sambungannya, kemudian jasa penyimpanan, pengolahan, dan atau penyaluran data, informasi, dan atau program. Kemudian ada jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV kabel, ya. Jasa
jasa perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, jasa perawatan kendaraan dan atau alat transportasi darat, laut, dan udara. Kemudian jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer, jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, kemudian jasa pembasmian hama, jasa kebersihan atau cleaning service, jasa sedot septic tank, jasa pemeliharaan kolam, jasa catering ini, kemudian jasa freight atau forwarding ya, freight forwarding, jasa angkut ya, freight forwarding, jasa logistik, kemudian jasa pengurusan dokumen, jasa pengepakan, jasa loading and unloading, jasa laboratorium, jasa pengelolaan parkir, jasa penyondiran tanah, jasa penyiapan dan atau pengolahan lahan, jasa pembibitan dan atau penanaman bibit, jasa pemeliharaan tanaman, jasa pemanenan, jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan atau perhutanan, jasa dekorasi, jasa pencetakan atau penerbitan, kemudian jasa penerjemahan, jasa pengangkutan dan atau ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jasa pelayanan ke pelabuhan, jasa pengangkutan melalui jalur pipa, jasa pengolahan penitipan anak, jasa pelatihan dan atau kursus, jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM, jasa sertifikasi, jasa survei, jasa tester, ini ya, ini itu yang merupakan objek PPh pasal 23 untuk jasa ya. Jadi jasa-jasa tersebut tadi ada 61 poin ya, jasa atau jenis jasa di mana jasa tersebut diberikan oleh suatu lembaga yang sudah berbadan hukum. Nah, atas pemberian jasa tersebut maka dia memperoleh penghasilan dari dia jual jasa tersebut. Dari penghasilan yang diperoleh karena jual jasa tersebut, di mana jasa tersebut diberikan oleh suatu lembaga yang sudah berbadan hukum, maka dia dikenai atau dipotong PPh atau pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan yang diterima karena menjual jasa tersebut. Ya. Berikutnya, penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Nah, ini ada penghasilan yang tidak dikenai atau dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama, jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 itu yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yakni berupa penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank. Kemudian sewa yang dibayarkan atau terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Kemudian dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan lain-lain. Kemudian bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, dan lain-lain. Kemudian sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan kemudian penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan
yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Nah, ini tipe penghasilan yang tidak dikenai PPh pasal 23 atau dengan kata lain dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Sekarang bagaimana sih cara menghitung pajak penghasilan pasal 23 ya? Ini ada formulanya atau rumusnya dengan cara mengalihkan tarif PPh pasal 23 dengan dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya. Di mana DPP ini atau dasar pengenaan pajak ini merupakan jumlah bruto penghasilannya. Jadi penghasilan brutonya berapa? Mungkin dari dia jual jasa konsultan, mungkin dia jual jasa catering, jasa maklon, jasa appraisal ya. Itu dia dapat fee berapa ya, penghasilan brutonya berapa dikalikan tarifnya ya, tarifnya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Jadi kalau untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh pasal 21. Nah, ini dia dikenai tarif 15% untuk PPh pasal 23. Ya, 15% ini dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan yang diperoleh ya. Jadi dividennya yang dia peroleh berapa? Dan bunganya dia peroleh berapa, royalti berapa, dikalikan 15%. Kemudian untuk sewa dan jasa-jasa yang ada sebanyak 60 ya, tadi 61 itu dikenai tarif 2% dari jumlah bruto. Perlu saya ingatkan lagi bahwasannya dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus dan penghargaan, juga sewa, jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, konsultan dan lain-lain tadi, yang banyak tadi, itu semua kalau jasa sewa itu diberikan ya, jasa itu diberikan oleh suatu lembaga ya. Atas dia jual jasa tersebut maka dia memperoleh penghasilan, di mana penghasilan tersebut dipotong PPh pasal 23. Dividen juga sama, dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus ini adalah diterima atas nama lembaga ya, atas nama perusahaan. Maka dikenai PPh pasal 23. Nah, di sini dicontohkan di bawah ada contoh kasus PT Angkasa. Nah, kita akan ngomong lembaga ya. PT Angkasa membagi dividen tunai sebesar Rp1.000 per lembar. Nah, dia membagi dividen tunai sebesar Rp1.000 per lembar. CV Andi ya. CV Andi, nah ini ngomong lembaga lagi atas nama perusahaan. CV Andi memiliki saham pada PT Angkasa sebanyak 5.000 lembar. Karena CV Andi mempunyai 5.000 lembar saham di PT Angkasa dan PT Angkasa membagi dividen tunai sebesar 1.000 per lembar, maka CV Andi memperoleh penghasilan dari PT Angkasa berupa dividen ya. Nah, dividen ini karena dia punya 5.000 lembar, tinggal kalikan saja dividen tunainya dia Rp1.000 per lembar. Jadi 1.000 dikalikan 5.000 lembar. Maka dia terima dividen tunai sebesar 5 juta. Nah, dari 5.000 lembar dikalikan Rp1.000 per lembar. Nah, jadi jumlah bruto dividennya adalah Rp1.000 dikalikan 5.000 lembar, yaitu 5 juta rupiah. Maka PPh pasal 23-nya karena dia terima dividen, tarifnya dikalikan 15%. Di situ 15% dikali dengan 5 juta. Ya. Ini ketemu di situ dia dipotong PPh. Dia itu di sini adalah CV Andi ya. CV Andi dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp750.000. Itu contoh kasusnya ya. Nah, ini PPh atas dividen ya. Dikatakan PPh final itu
dividen yang masuk dalam pasal 17, di mana dividen ini diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau WPOP dengan tarif pajak 10%. Ya, pasal 17 ayat 2C. Itu kalau itu diterima, dividen diterima oleh wajib pajak orang pribadi, ya, tarif 10%, itu merupakan PPh final. Ya, perlu saya tegaskan di sini PPh final itu adalah dia tidak bisa dikreditkan, ya. Jadi sudah, kalau diketahui tarifnya 10%, maka penghasilan dividennya berapa nih? Penghasilan dividennya berapa? Kalikan aja 10% dikalikan penghasilan bruto yang diterima itu dari dividen itu, baru ketemu nilai pajaknya, yaitu yang dibayarkan. Sudah selesai di situ. Makanya kenapa disebut dengan PPh final. Nah, di sini ada lagi pasal 26. Jadi dividen yang diterima, jadi pajak penghasilan pasal 26, dividen diterima oleh wajib pajak luar negeri. Nah, kalau ada seorang wajib pajak, dia seorang warga negara asing, ya, dia seorang warga negara asing di mana dia tinggal di Indonesia kurang dari 186 hari dia tinggal di Indonesia, dia bekerja, dia memperoleh penghasilan di Indonesia karena dia seorang warga negara asing, maka dia dikenai PPh pasal 26. Bisa jadi dia merupakan mungkin investor, ya, investor perusahaan di Indonesia. Karena dia seorang warga negara asing, maka dia terima dividen. Nah, dividen itu masuk objek pajak PPh pasal 26 karena diterimakan ke warga negara asing dan tarif pajaknya 20%. Ya, ini sifatnya final. Kalau final berarti ya tinggal hitung aja tarifnya dikalikan penghasilan yang diterima tadi berapa. Ya, itu yang dibayarkan. Nah, beda lagi nanti kalau tidak final, ya. Nanti yang di bawah itu ada tidak final. Nah, yang bukan objek pajak dari PPh pasal 23 adalah yang masuk dalam pasal 4 ayat 3. Yakni dividen yang diterima wajib pajak PT atau BUMN, itu badan usaha milik negara, atau BUMD, kemudian koperasi yang diambil dari cadangan saldo laba dan penyertaannya lebih besar 25% dari modal di setor. Nah, kalau ini merupakan lembaganya itu merupakan badan usaha milik negara, kemudian badan usaha milik daerah, maka dia bukan merupakan objek pajak dari PPh pasal 23, ya. Berikutnya, PPh yang sifatnya tidak final. Nah, ini PPh pasal 23. Dividen diterima wajib pajak dalam negeri, ya, kecuali di atas, ya. Kecuali di atas yang tadi PPh final sama bukan objek pajak. Pasal 23, dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri, ya, tarifnya 15%. Dividen tadi kan 15% tarifnya. Nah, sifatnya tidak final. Maksudnya apa tidak final? Jadi tidak final itu bisa sebagai pengurang pajak utama perusahaan tersebut. Ya, maksudnya itu sebagai pengurang atau dengan kata lain bisa dikreditkan sebagai pengurang pajak perusahaan. Jadi biasanya kalau di perusahaan itu di akhir tahun ada yang namanya koreksi fiskal, ya. Koreksi fiskal ini menghitung seluruh pajak perusahaan. Jadi pajak perusahaan itu didasarkan pada laba yang diperoleh perusahaan itu berapa. Nah, dari laba tersebut maka dia harusnya bayar pajak berapa. Nah, karena sebelumnya mungkin ada transaksi yang dikenai PPh pasal 23, mungkin juga ada transaksi yang dikenai PPh pasal 21, ada transaksi yang dikenai PPh pasal 22,
bisa jadi 22, 21, 22, 23 atau 24 kalau perusahaan tersebut punya penghasilan di luar ya, di luar negeri atau cabang di luar negeri, di mana cabang di luar negeri itu menghasilkan laba ya, menghasilkan laba. Maka dari 21, 22, 23, 24. Nah, ini perusahaan bayar nih, bayar PPh pasal 21. Ada transaksi terkait dengan PPh pasal 21. Kemudian ada transaksi yang terkait dengan PPh pasal 22. Ya, bisa jadi perusahaan jual apa gitu ya, jual komputer atau jual meja ke Pemda ya. Itu kan dia dapat penghasilannya dipotong PPh pasal 22. Kemudian 23 bisa jadi ada transaksi terkait PPh pasal 23. Kemudian 24 ada transaksi terkait PPh pasal 24. Nah, dari 21, 22, 23, 24 yang sifatnya transaksi tersebut ada sifatnya tidak final, ini kan perusahaan bayar nih, dipotong nih PPh. Nah, dari pemotongan itu maka itu sudah dianggap dia membayar pajak perusahaan. Nah, makanya kenapa gini, misalkan pajak perusahaan itu yang didasarkan laba ketemu dia harus bayar pajak 100 juta. Nah, 100 juta. Kemudian PPh pasal 21-nya dia sudah bayar berapa nih? Misalkan 10 juta. Berarti yang 100 juta tadi sudah dibayar 10 juta untuk PPh pasal 21. Kemudian PPh pasal 22. Mungkin perusahaan sudah bayar 15 juta. Kemudian 100 juta tadi yang didasarkan laba PPh bisa dikurangi yang 15 juta untuk PPh pasal 22. Jadi perusahaan sudah bayar 10 juta untuk PPh pasal 21, kemudian sudah bayar 15 juta untuk PPh pasal 22. Ini yang dimaksud dengan kredit pajak. Nah, kredit pajak itu bisa diberlakukan untuk PPh yang sifatnya tidak final. Tidak final, karena tidak final maka dia bisa dikreditkan atau sebagai pengurang pajak yang utama tadi, pajak perusahaan yang utama. Itu maksud dari final dan tidak final ya. Final tidak bisa dikreditkan, kalau tidak final bisa dikreditkan atau sebagai pengurang pajak utama. Nah, sekarang PPh atas bunga ya. PPh atas bunga ada PPh yang sifatnya final, yaitu pasal 4 ayat 2 ya, yang masuk PPh pasal 4 ayat 2 itu bunga deposito atau bunga tabungan, tarif pajaknya 20%, kemudian bunga obligasi di Bursa Efek Indonesia, tarif pajaknya 15%. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 untuk bunga simpanan koperasi, tarif pajaknya 10%. Dan pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri dengan tarif pajak 20%. Ini bunga yang sifatnya final. Kemudian yang sifatnya tidak final itu masuk dalam pasal 23, yaitu bunga yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri ya, tarif pajaknya 15%. Dan yang bukan merupakan objek pajak adalah pasal 4 ayat 3 ya, PPh pasal 4 ayat 3, bunga yang diterima perusahaan reksadana dan bunga yang dibayarkan kepada bank. Ini bukan objek pajak ya. Nanti bisa dicek di Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Jadi nanti pasal 4 ayat 2 itu dicek, pasal 4 ayat 3 nanti isinya itu. Kemudian pasal 23 itu isinya itu ya. Pasal 26. Nah, semuanya diatur di situ. Kemudian PPh atas sewa ya, PPh atas sewa. Ada PPh yang sifatnya final, ada PPh yang sifatnya tidak final. Jadi yang final itu masuk pasal 4 ayat 2, yakni sewa tanah dan atau bangunan dengan tarif pajak 10%. Kemudian PPh yang sifatnya tidak final ini masuk pasal 23, contohnya adalah sewa selain tanah dan atau bangunan ya. Tarifnya 15%. Jadi yang tanah dan bangunan itu sifatnya final dan masuk
pasal 4 ayat 2, PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian selain sewa tanah dan sewa bangunan itu masuk PPh pasal 23 dan sifatnya tidak final ya. Dan PPh atas hadiah. Di sini ada yang masuk pasal 26. Hadiah itu berupa penghargaan ya, hadiah berupa penghargaan karena dia pasal 26 maka hadiah penghargaan itu diterima oleh wajib pajak luar negeri ya, selain BUT. Ya, selain bentuk usaha tetap dengan tarif pajaknya 20%. Kemudian hadiah yang seperti apa yang masuk pasal 4 ayat 2 atau PPh pasal 4 ayat 2 adalah hadiah undian diterima wajib pajak orang pribadi ya dengan tarif pajak 25%. Nah, ini saya tegaskan kembali, hadiah yang masuk pasal atau yang dikenai PPh pasal 21 adalah hadiah yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak orang pribadi karena dia mempunyai skill atau kemampuan dan dia menjuarai suatu perlombaan contohnya ya. Jadi kalau yang 21 dan 23 ya, 23, 21, 23, 26 itu hadiahnya itu diperoleh karena dia punya kemampuan, punya bakat, punya skill. Dia ikut suatu perlombaan, misalkan dia memenangkan perlombaan tersebut, maka kalau 21 itu hadiahnya diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Kemudian untuk 23 hadiahnya diterima oleh suatu lembaga atau atas nama lembaga. Ya, kemudian kalau 26 ya, itu hadiahnya diperoleh oleh orang pribadi, namun orang tersebut merupakan wajib pajak luar negeri atau warga negara asing. Nah, 21, 23, 26 ini dia dapat hadiah karena dia punya skill, ya, punya kemampuan. Kemudian beda dengan hadiah di PPh pasal 4 ayat 2. Ini hadiah undian. Hadiah undian yang diterima oleh seorang wajib pajak. Hadiah undian itu contohnya kalau ada kuis-kuis di TV itu ya. Dia tidak harus punya skill, pokoknya dia bisa jawab dari pertanyaan kuis tersebut. Nah, dari pertanyaan kuis tersebut kalau dia jawab dengan benar maka dia peroleh hadiah itu atau hadiah undian. Tidak usah perlu punya skill khusus untuk bisa dapat hadiah, karena harus jawab itu aja, pertanyaan kuisnya itu aja ya. Dari itu dia dapat hadiah, maka hadiah itu dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 25% untuk tarifnya. Makanya kalau ada undian berhadiah di TV-TV itu hadiah dipotong pajak. Nah, pajaknya itu 25%. Kemudian ada lagi PPh ini pasal 17 Undang-Undang PPh penghargaan yang diterima wajib pajak sesuai ketentuan PPh pasal 21. Nanti tadi sudah saya sebutkan ya, PPh 21 ada hadiah yang dikenai PPh pasal 21. Kemudian pasal 23 penghargaan diterima wajib pajak ini 15% tarifnya. Nah, kapan saat terutang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 23, terutang pada akhir bulan, dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Jadi kalau itu SPT masa PPh pasal 23-nya itu bulan Februari misalkan, berarti selambat-lambatnya PPh pasal 23 yang terjadi di bulan Februari itu harus disetorkan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, bulan Maret ya. Kemudian pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi kalau Februari masa pajaknya untuk PPh pasal 23, untuk menyampaikan SPT masanya maksimal 20 hari setelah masa berakhirnya pajak, berarti tanggal 20 bulan
Maret. Karena kan masa berakhirnya kan di akhir Februari. Maka maksimal untuk SPT masanya harus disampaikan atau dilaporkan maksimal tanggal 20 di bulan Maret. Memotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong. Kemudian pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi ya. Nah, ini contoh dari SPT dan bukti potong untuk PPh Pasal 23 ya. Oke. Sekian untuk pemaparan PPh Pasal 23. Bisa dipelajari, bisa diputar-putar ulang videonya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.